Sobat Kata Dokter pasti tidak asing ya dengan penyakit GERD atau asam lambung. Kondisi ini membutuhkan perhatian khusus saat menjalani puasa dan penting bagi kita untuk memahami bagaimana puasa dapat mempengaruhi kesehatan kita yang sedang menderita kondisi ini. Nah, agar puasanya aman dan nyaman, ayo kita bahas topik ini bersama saya Dr. Gama hanya di channel Kata Dokter. Manfaat puasa bagi lambung itu sangat baik ya. Tentunya bisa mengistirahatkan sementara atau menurunkan proses dari pencernaan itu sendiri. Pertama, di lambung pada saat berpuasa itu asam lambung produksinya menjadi menurun. Kemudian pergerakan lambung untuk mengolah makanan juga istirahat untuk sementara waktu. Pada lambung yang sfinkternya sensitif sehingga seringkali menyebabkan GERD atau reflux dari makanan, ini pada saat istirahat atau pada saat berpuasa juga bisa kembali menguatkan dari fungsi sfinkter atau katup dari lambung itu sendiri. Pada kondisi pasien GERD terdapat penurunan fungsi dari sfinkter atau katup sehingga makanan biasanya memungkinkan untuk naik ke atas. Nah, kondisi berpuasa atau mengosongkan lambung untuk sementara waktu juga bisa membantu mengurangi beban kerja dari sfinkter itu sehingga fungsi dari katup atau sfinkter lambung itu bisa bekerja dengan baik. Sebetulnya asam lambung pada saat berpuasa malah cenderung turun ya, karena sekresi dari asam lambung itu sendiri yang berkurang. Tapi pada beberapa kasus, misalkan konsumsi sahur yang tidak tepat, dengan makanan yang kurang tepat, waktu puasanya yang terlalu panjang, atau ada pencetus lain seperti stres, itu asam lambung bisa naik dan cenderung lebih tinggi pada saat kondisi lambung kosong. Sangat boleh ya, tentunya pada kondisi GERD yang stabil atau tidak dalam serangan GERD. Nah, GERD ini sendiri adalah gastroesophageal reflux atau kondisi di mana asam lambung naik ke atas karena ada beberapa faktor. Salah satunya adalah penurunan dari fungsi sfinkter atau katup yang berada di dalam lambung. Nah, pada saat berpuasa, kita akan melatih otot tersebut untuk lebih meningkatkan fungsinya sehingga pada saat ada makanan masuk, makanan tersebut dan asam lambung tidak mudah naik ke atas esofagus sehingga mengurangi resiko GERD terjadi. Tapi jangan salah, apabila GERD sedang berlangsung saat itu, keluhannya tidak nyaman, tentu harus diobati terlebih dahulu dan menunda puasa terlebih dahulu. Baik, jadi apabila seseorang berpuasa, kemudian GERD atau asam lambung yang kumat, sebaiknya puasa tidak dilanjutkan terlebih dahulu. Karena pada saat produksi asam lambung itu meningkat, jika dilanjutkan berpuasa, kondisi lambungnya kosong, si asam lambung tersebut bisa melukai dinding lambung dan menyebabkan ulcer pada gaster atau pada lambungnya. Nah, perlukaan tersebut jika dibiarkan akan masuk ke dalam kondisi yang lebih berbahaya. Jadi, ditunda dulu puasanya, segera konsumsi minuman atau obat yang bisa mengurangi keluhan, kemudian dilanjutkan dengan makan dengan porsi yang cukup untuk mengurangi keluhan. Baik, jadi makanan atau minuman yang disarankan pada saat berpuasa pada pasien-pasien dengan asam lambung tinggi atau GERD itu disarankan makanan dengan tinggi kadar serat dan tinggi kandungan karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks di sini contohnya seperti oatmeal, kemudian ada gandum, kemudian makanan berserat seperti sayuran karena itu lebih sulit dicerna sehingga asam lambung yang muncul atau yang diproduksi bisa mengolah makanan tersebut lebih lama sehingga efektif dan tidak menimbulkan keluhan di lambung. Minuman yang tidak disarankan pada saat berpuasa yaitu minuman yang mengandung asam, soda, juga kafein. Diperbanyak minum air putih ya, sesekali boleh minuman manis namun dengan kandungan gula yang tidak terlalu banyak, maksimal hanya 1-2 sendok gula di dalam kandungan minuman tersebut. Untuk Sobat Kata Dokter yang memiliki keluhan asam lambung atau GERD, harus berhati-hati ya dalam menjalani puasa dan memperhatikan pola makan dan gaya hidup yang baik, agar dapat mengurangi resiko gejala yang tidak kita inginkan. Kamu berhak sehat, jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Gama, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!